Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman balik lagi di channel YouTube-nya Sam Elektro, channel servis abal-abal yang penting mah dibayar. Oke, teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya banyak rezeki. Amin. Oke, kali ini saya kedatangan sebuah servisan. Servisannya yaitu donat hitam. Oke, kita tes. The Bluetooth. Oke, jadi seperti itu kerusakannya. Langsung aja kita bantai, kita bongkar. Oke, teman-teman, sudah terbongkar dan bisa dilihat seperti ini mesinnya. Ada sebuah baterai yang seperti baterai jam ya. Dan itu bisa dicas tentunya, bukan ya. Ada sebuah baterai, ada sebuah modulnya juga dan tentunya sebuah speakernya. Dan di sini saya akan mengukur pada bagian baterainya ya, apakah dia tegangannya bagus atau sudah drop ya. Oke teman-teman, di sini saya melakukan penyuntikan tegangan kepada baterainya dan saya akan mencoba menghidupkan modul Bluetooth ini dengan langsung menggunakan power supply. Apakah suaranya bisa bagus atau suaranya sama saja? Oke, kita akan tes ya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Oke, suaranya cukup normal ya dan tidak seperti yang awal. Jadi memang kerusakan kemungkinan di baterainya. Kemungkinan besar di baterainya. Dan kembali ke meja ini, kita akan coba ukur di baterainya. Apakah baterainya sudah naik tegangannya? Karena awalnya ini baterai tegangannya hanya di kisaran 2 volt saja. Dan tegangan 2 volt tentunya tidak bisa menghidupkan modul Bluetooth ini secara normal. Oke, saya hidupkan dulu ampermeternya biar teman-teman bisa melihat berapa tegangan baterai di modul Bluetooth ini. Oke, maaf saya sedikit kesulitan memegangnya. Kita akan coba ukur ya. Mudah-mudahan baterainya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, teman-teman. Baterainya sudah ada tegangan di 3,7. Yang awalnya baterai ini hanya 2 volt saja. Dan tentunya baterai ini masih dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita akan cari tahu apa penyebab baterai ini bisa drop. Apakah dia terlalu sering dipakai, dan kita akan cari tahu ya apa penyebabnya. Dan di sini setelah saya perhatikan dan saya coba pegang-pegang di bagian konektor casnya, ternyata konektor cas ini mengalami kerusakan di bagian jalurnya, di bagian kaki penguat konektor casnya juga rusak dia. Dan ketika saya pegang-pegang seperti ini, dia bergoyang ya di konektor casnya. Jadi bisa dipastikan memang konektor cas ini harus mengalami reparasi atau bisa dilakukan pergantian ya. Oke, dia bergoyang dan jalurnya pun pada rontok teman-teman. Dan memang kalau saya melakukan pergantian konektor cas pun bisa dilihat seperti itu ya. Jalurnya rusak, pada putus semua.
dan memang ini harus disambung jalur tentunya. Kalaupun ini saya ganti dan harus melakukan penyambungan jalur juga, memang sedikit repot, tapi kita sebagai teknisi kita jajal aja, jangan ragu-ragu, jajal aja. Dan bisa dipastikan memang penyebab dropnya di baterai modul Bluetooth ini kemungkinan besar faktor dari tidak bisanya dia mengecas, karena konektor casnya mengalami kerusakan. Jadi bisa menyebabkan drop pada baterai karena tidak bisa dicas. Oke, di sini saya sudah mencopot konektor cas yang lama dan saya memasang, itu mungkin terlihat ada sebuah aluminium foil yang menutupi samping-samping konektor cas. Saya akan coba memasang ulang tentunya. Dan di sini saya melakukan penambahan timah ya di bagian kaki-kakinya, agar setidaknya ketika saya pasang konektor cas dia bisa lebih kuat ya, karena timahnya lebih tebal. Memang sering sekali modul-modul seperti ini itu rusak di bagian konektor cas atau bahkan di jalurnya. Dan saya akan coba melakukan pergantian dengan mengganti konektor cas yang berbeda ya, karena saya tidak punya konektor cas yang sama seperti bawaannya. Ya harus melakukan modifikasi sedikit, tak masalah. Yang penting bisa teratasi. Oke, saya melakukan penembakan blower agar timahnya meleleh dan tentunya bisa dipasang ya konektor casnya. Oke, jadi memang harus hati-hati ya untuk pelepasan dan pemasangan, karena memang ada komponen lain ya di sampingnya. Makanya saya lakukan penambahan aluminium foil di sampingnya. Dan ini sudah terpasang. Dan di sini saya melakukan penekanan di konektor casnya agar dia lebih rapat dan mudah-mudahan lebih kuat ya dibanding konektor cas yang bawaannya. Oke, seperti itu sampai timahnya dingin. Oke teman-teman, di sini konektor casnya alhamdulillah sudah terpasang ya, walaupun konektor cas ini tidak sama seperti bawaannya, dan intinya fungsinya dia bisa mengecas. Dan saya menambahkan sebuah kabel jumper karena jalurnya dia terputus, dan mau nggak mau kita harus menyambungnya. Dan ini ada kawat jumper, memang cukup kecil sekali ya, emang sedikit tidak terlihat karena memang sangat kecil sekali jalur konektor casnya. Dan tentunya untuk para pemula, usahakan kalau misalkan menemui kasus seperti saya ini, putus jalur di konektor cas, dan usahakan untuk menyambungnya agar bisa dilakukan pengecasan. Oke, sebentar. Agak sedikit buram, mungkin tidak terlalu terlihat. Oke teman-teman, ini saya sedang melakukan memperhatikan atau mengulas ulang, dan saya akan coba besarkan kameranya dan mungkin lebih terlihat ya. Nah, itu ada seperti kabel-kabel kecil ya, mungkin sebesar rambut, lebih besar sedikit dari rambut kita ya. Memang agak kecil sekali. Jadi untuk para pemula khususnya kalau menemui kasus seperti ini, nah agak terlihat ya. Nah, seperti itu, jadi agak sedikit seperti kumis ya. Dia ada jumperan seperti kumis ya. Jadi tak masalah, yang penting jalurnya bisa tersambung kembali. Jadi khususnya untuk para pemula, nah bisa lihat kecil ya, kecil banget tuh dengan pinset saya. Jadi khususnya untuk para pemula,
Kalau putus jalur di bagian konektor cas, teman-teman bisa sambung saja seperti saya. Gampang kan? Gampang kalau sudah terbiasa. Oke, teman-teman, saya sudah merapikan modul speaker Bluetooth ini, dan mungkin teman-teman bisa perhatikan ada sebuah lampu indikator berwarna merah, dan itu menandakan pengecasan sedang berjalan, dan artinya pemasangan konektor cas sudah aman ya. Oke, langsung saja kita akan jajal suaranya. Connected successful. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Jadi suaranya seperti itu ya, sudah normal dan tentunya bisa dipakai. Dan tentunya maaf tidak saya lamakan musiknya, saya takut kena copyright kalau lama-lama di musiknya. Ya setidaknya untuk menjajal speaker Bluetooth ini. Dan mungkin saya akan rapihkan seperti ini. Dan mungkin itu saja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya hanya men-share apa yang saya bisa kerjakan. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.